Selamat malam Pak Johan dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan laporan akhir PSIM yang studi kasus desa komuter yang kebetulan tempat saya sendiri. Anggota kami beranggotakan Ananda Joti, saya sendiri, Denis, Ega, dan Juan. Selanjutnya. Dalam pendahuluan ini, dalam mewujudkan sebuah perusahaan yang maju dan dapat memenangkan persaingan dalam bidang industri di era teknologi, sekarang ini tidak cukup hanya dengan mempertahankan kualitas dan yang terbentuk. Dua, melalui sistem dan teknologi informasi, dari sistem yang terintegrasi inilah suatu organisasi dapat memperoleh keunggulan strategis dalam persaingan antara pelaku bisnis. Yang ketiga, pada kondisi seperti di atas, kami mengambil sebuah studi kasus pada sebuah toko komuter yaitu SH Komuter. Next. Berikut adalah profil lengkap organisasi. Satu, merupakan sebuah toko yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik khususnya pada bidang komputer dan jaringan internet. Dua, beralamatkan di Jalan R.A. Kartini nomor 186 Taipati. Tiga, awal mulanya berdiri pada tahun 2004. Next. Ya, saya akan menjelaskan struktur organisasi dan uraian tugas. Satu, owner merupakan pemilik dari SH Komuter, bertugas untuk mengelola seluruh toko. Kedua, kepala bagian. Sebagai tangan kanan dari owner, jadi kepala bagian ini memiliki tugas untuk mengatur tiap bagian dari berbagai sektor. Ketiga, bagian servis. Bagian servis ini memiliki tugas untuk merepair atau memperbaiki perangkat komputer. Tiga, keuangan. Jadi keuangan ini memiliki tugas mengelola keuangan toko. Kelima, memiliki peranan yang berhadapan secara langsung dengan customer mengenai penjualan barang dan jasa servis di SH Komuter. Next. Gambaran umum, kondisi teknologi informasi SH Komuter sekarang ini yaitu masih menggunakan sistem pencatatan stok barang masuk dan keluar secara manual. Kedua, pada proses bisnis juga SH Komuter hanya memiliki satu lapak online yaitu Tokopedia. Ketiga, dengan melihat kondisi SH Komuter seperti sekarang ini dapat alih bahwa SH Komuter sangat membutuhkan adanya bantuan dari teknologi informasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Next. Kemudian kita masuk pada bagian Porter's 5 Competitive Force. Yang pertama ada persaingan intra-industri. Jadi di SH Komuter sendiri memiliki dua pesaing yang memiliki lokasi yang sama, yaitu Bintang Komputer dan Bursa Komputer. SH Komuter melayani penjualan dan melayani jasa servis, sedangkan saingannya hanya melayani penjualan saja. Yang ketiga, SH Komuter memiliki lapak online, sedangkan pesaingnya tidak. Next. Kemudian yang poin kedua, ada ancaman pendatang baru. Untuk mengantisipasinya, SH Komuter harus meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik ketimbang saingan atau pendatang baru. Kemudian persediaan jenis barang yang lebih lengkap ketimbang saingan atau pendatang baru. Yang terakhir, penataan barang display di toko lebih menarik agar meningkatkan daya tarik customer. Next. Poin selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Pengambilan jenis barang pada SH Komuter melebihi dari satu pieces setiap jenisnya, sehingga SH Komuter mendapatkan harga yang lebih menarik dari pemasoknya untuk dijual kembali. Vendor-vendor yang bekerja sama dengan SH Komuter, diantaranya ada Asus, Acer, Epson, Toshiba, LG, Tenda, dan lain-lain. Kemudian, kekuatan tawar-menawar pembeli. SH Komuter juga akan mengadakan promo terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh customer. Untuk pembeli sendiri, rata-rata dari kalangan remaja hingga dewasa. Ancaman produk baru. Pada ancaman produk baru ini, kita ambil contoh seperti mouse untuk saat ini masih produksi dan masih digunakan secara aktif oleh para penggunanya. Namun, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan tergantikan oleh inovasi baru. Next.
Kemudian masuk pada analisis pestel. Yang pertama pada bagian politik. Adapun kebijakan dari negara atau pemerintah yang bersangkutan dengan bisnis penjualan barang elektronik yang berhubungan dengan pajak. Selain itu, Pemda Pati pernah mempercayakan kepada toko Isra Komuter untuk melengkapi kebutuhan teknologi di kantornya dengan tujuan agar mendukung sistem yang berjalan. Yang kedua ada ekonomi. Pada masa pandemi seperti ini, Isra Komuter penjualan pada Isra Komuter tetap stabil karena Isra Komuter memiliki lapak di toko online. Pembayaran juga sudah ditunjang dengan sistem digital. Next. Sosial. Isra Komuter memberikan pelayanan terbaik, contohnya menjelaskan fungsi suatu produk terhadap customer, memberikan rekomendasi kepada pelanggan-pelanggan saat ingin merakit komputer. Teknologikal, salah satu contoh penerapan teknologi informasi yang ingin diterapkan yaitu teknologi untuk mempermudah Isra Komuter dalam pengecekan barang. Pada environmental, meski toko Isra Komuter memiliki banyak saingan, tetapi Isra Komuter tetap banyak dicari oleh customer, baik di dalam kota maupun di luar kota Pati. Isra Komuter selain melayani penjualan juga bisa melayani jasa servis, sedangkan saingannya hanya melayani penjualan saja. Oleh sebab itu, Isra Komuter menjadi pilihan utama bagi calon customer-nya. Yang terakhir ada legal. Pada legal ini berhubungan dengan undang-undang. Contohnya pajak PPh pasal 22, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Yang terakhir ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Next. Kemudian kita masuk pada Porter's Value Chain. Pada bagian Porter's Value Chain ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada primary activity dan support activity. Pada primary activity sendiri ada inbound logistik. Jika secara offline, maka pembeli dapat langsung mengunjungi ke toko Isra Komuter yang beralamatkan di Jalan RA Kartini nomor 186 Tayu, Pati. Sedangkan pemesanan online pembeli dapat mengunjungi langsung lewat Tokopedia. Produk-produk Isra Komuter disuplai langsung oleh vendor-vendor seperti Asus, Acer, Epson, Toshiba, LG, Tenda, dan lain-lain. Kemudian masuk pada bagian operation. Jika secara offline, maka pembeli dapat membeli barang dan membayarnya langsung, seperti proses transaksi pada umumnya. Kemudian, jika stok barang habis, maka pembeli harus memesan terlebih dahulu dan membayarkan uang DP. Sedangkan pemesanan online, pembeli dapat mengunjungi langsung lewat Tokopedia. Kemudian, pembeli dapat langsung pre-order dan bisa langsung bayar secara online. Yang ketiga, ada outbound logistics. Dalam proses pendistribusian barang secara online, maka sudah menjadi kewajiban bagi Isra Komuter untuk mengirimkan barang konsumen yang membeli secara online melalui ekspedisi seperti JNT atau JNE. Selain itu, Isra Komuter juga membuka layanan servis komuter. Masuk pada bagian marketing dan sales, Isra Komuter melakukan penawaran dengan dua cara, yaitu dengan cara offline dan juga online. Penawaran online pun dilakukan dengan cara membuka lapak online. Yang terakhir ada servis. Dalam mempertahankan layanan yang baik, tindakan yang dapat dilakukan yaitu kepala bagian dari Isra Komuter selalu membantu tugas yang dilakukan oleh setiap karyawannya. Isra Komuter juga selalu mengedepankan nilai kejujuran. Kemudian kita masuk bagian support activities. Yang pertama, infrastruktur. Perangkat yang mendukung proses bisnis seperti jaringan internet, komputer, dan printer. Human resource merekrut karyawan dengan syarat dan ketentuan khusus untuk menjamin kualitas. Pengembangan teknologi, setidaknya memiliki data customer untuk meneliti proses bisnis. Yang terakhir ada procurement, memiliki barang dari supplier yang bekerja sama. Next. Kemudian ini adalah SWOT dari Isra Komuter. Memiliki 3 kekuatan, yaitu yang pertama, kualitas terbaik meliputi pelayanan produk dan sebagainya. Isra Komuter juga menyediakan kelengkapan pada barang dan pelayanan. Isra Komuter memiliki lapak online di Tokopedia. Kemudian terdapat 3 kelemahan. Yang pertama, rentan terjadi kesalahan dalam pencatatan barang keluar dan barang masuk karena tidak adanya aplikasi untuk pencatatan stok barang masuk dan keluar. Yang kedua ada lokasi toko masih kurang strategis. Yang ketiga, belum ada cabang toko di daerah lain atau di kota-kota besar. Masuk pada bagian peluang, terdapat 3 juga.
Yang pertama, masih banyak toko komuter yang belum mengutamakan kualitas dalam pelayanan dan hanya mengutamakan promosi saja. Kedua, masih banyak juga toko komuter yang kelengkapan barang dan layanannya masih kurang. Yang ketiga, lapak online sangat memudahkan masyarakat dalam membeli barang pada Ezra komuter, khususnya di era pandemi seperti ini. Yang terakhir ada ancaman. Terdapat 4. Yang pertama, pesaing Ezra komuter seperti toko bintang komuter dan toko bursa komuter sudah berlokasi strategis. Yang kedua, semakin banyaknya teknologi pada bidang hardware mengakibatkan lonjakan harga pada produk lama sehingga harga jual barang lama menjadi turun dengan harga beli yang sama. Yang ketiga, ancaman dari toko komuter di berbagai daerah di luar Pati atau di kota-kota besar. Yang terakhir, terjadinya kesalahan dalam pencatatan barang yang kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah analisis eksternal SITI. Adapun analisis yang telah dilakukan adalah perkembangan marketplace yang semakin pesat. Ezra Komputer juga membuka lapaknya pada marketplace, contohnya Tokopedia. Dengan membuka lapak pada Tokopedia, memberikan keuntungan pada kedua belah pihak, yaitu dari Ezra Komputer sendiri dan pada customer-nya. Keuntungan yang didapat pada Ezra Komputer yaitu Ezra Komputer mendapatkan banyak customer, sedangkan keuntungan bagi customer yaitu mereka mudah mendapatkan barang-barang atau produk dari Ezra Komputer. Selanjutnya adalah analisis internal SITI McFarland Strategic Grid. Untuk key operasional, yaitu untuk sekarang ini masih belum ada sistem aplikasi yang mendukung bisnis pada Ezra Komputer. Dengan kata lain, pencatatan dilakukan secara manual. Untuk strategik, di Ezra Komputer belum ada, dan untuk support ada 2, yaitu lapak online seperti Tokopedia menjadi pendukung dalam proses bisnis Ezra Komputer. Selanjutnya, sistem pembayaran dilakukan online seperti OVO. Untuk hack potensial Ezra Komputer juga belum ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk strategi SWOT-nya, di SO strategi, poin pertama S1O1, Ezra Komputer akan tetap menjaga kualitas barang. Lalu di S2O2, Ezra Komputer tetap akan mempertahankan kelengkapan barang di tokonya karena itu merupakan salah satu kekuatan Ezra Komputer dibandingkan pesaingnya. Lalu di S3O3, membuka lapak online baru di berbagai marketplace yang tersedia selain Tokopedia seperti Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Lalu untuk WO strategi, W3O3, Ezra Komputer kedepannya akan meningkatkan efektivitas dalam pemasaran online-nya, karena Ezra Komputer tidak memiliki cabang pada daerah lain. Dengan adanya strategi ini diharapkan lebih mempermudah bagi customer yang ingin memesan barang pada Ezra Komputer tetapi di luar daerah Pati. Lalu untuk ST strategi, S3T1 Ezra Komputer berinovasi pada pemasaran online-nya seperti memberikan banyak promo yang menarik ataupun diskon saat berbelanja online, sehingga hal ini akan membuat customer tertarik juga untuk berbelanja online pada lapak Ezra Komputer. Lalu untuk WT strategi, W1T4 menciptakan aplikasi pencatatan stok barang masuk dan keluar. Lalu poin kedua ada W2, W3, dan T1, T3. Ezra Komputer berencana akan membuka toko lagi di berbagai lokasi yang lebih strategis maupun di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan karena Ezra Komputer belum memiliki lokasi yang strategis. Lalu untuk IT Balance Scorecard, di strateginya ada 2 poin, yaitu pemanfaatan marketplace berbasis e-commerce, lalu pemberian diskon atau promo berupa cashback maupun gratis ongkir, ataupun sistem buy to get one pada lapak online. Lalu untuk bagian finansial, menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk membuka cabang di luar kota Pati. Lalu untuk bagian innovation, menciptakan teknologi dalam membantu pengecekan stok barang. Lalu pada bagian internal, ada 2 poin, yaitu membangun relasi yang lebih baik dengan para supplier dan meningkatkan daya saing perusahaan dengan mengedepankan kualitas dan kuantitas produk maupun layanan jasa. Lalu untuk bagian customer, ada 2 poin, yaitu poin pertama meningkatkan daya tarik pelanggan dan memberikan pelayanan yang lebih baik dan ramah dengan para pelanggan.
Untuk pada bagian ini, Critical Success Factor, CSF, di bagian mission, Ezra Komputer memiliki sebuah misi, yaitu ingin menjadi sebuah toko komputer yang dapat menyediakan kebutuhan terlengkap bagi customer, serta menawarkan pelayanan dengan kualitas terbaik. Untuk CSF-nya, poin pertama, menjaga kualitas dan kuantitas produk dengan baik. Poin kedua, memperhatikan harga produk yang dapat bersaing. Poin ketiga, menjalin kerjasama yang baik dengan para supplier. Lalu untuk bagian goals, ada 3 poin, yaitu menjadi pilihan para customer, baik perorangan maupun instansi. Lalu ada poin kedua, yaitu menjadi unggulan dalam persaingan toko komputer. Poin ketiga, penyediaan kualitas dan kuantitas produk yang baik. Di strategi sistem informasi kondisi saat ini, operasionalnya Ezra Komputer hanya memanfaatkan MS Office, lalu untuk bagian support, Ezra Komputer hanya memanfaatkan email, Tokopedia, serta pembayaran OVO. Untuk strategi sistem informasi kondisi yang akan datang, operasional Ezra Komputer akan tetap mempertahankan MS Office, tetapi lebih dikembangkan. Untuk strateginya, kedepannya akan menciptakan sebuah aplikasi pencatatan stok barang masuk dan keluar. Untuk pada bagian support, akan lebih dikembangkan lagi, yaitu Shopee dan Bukalapak, serta metode pembayaran yang lebih bervariasi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada strategi teknologi informasi. Yang pertama aplikasinya percatatan stok barang masuk dan keluar dengan teknologi tools atau software yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan database SQL, menggunakan sistem operasi Windows 10 dengan hardware Intel Core i9 Gen 10, RAM 16GB, VGA GTX 1070 Ti, SSD 2 TB. Untuk fungsinya, mencatat barang masuk dan keluar secara otomatis dengan aplikasi yang telah dirancang, dan manfaat proses menjadi lebih cepat dan minim kesalahan. Selanjutnya. Dan untuk strategi manajemen SCTI, penerapan strategi SCTI bukan hanya membantu dari segi aktivitas, tetapi juga menjadi langkah yang baik untuk keunggulan Ezra Komputer dari pesaingnya di bidang teknologi informasi. Penerapan yang akan dilaksanakan bisa terlaksana, tetapi harus melalui beberapa pertimbangan antara lain dari segi kesiapan SDM. Persiapan perubahan dari manual komputerisasi jika berjalan tanpa persiapan sedemikian rupa akan kurang maksimal penerapan aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut nanti akan memiliki 2 jenis akses yang dipakai, yaitu owner dan juga karyawan. Akses owner dapat lebih luas ke bagian supplier sampai pembukaan atau report aplikasi, dan untuk akses karyawan adalah pihak yang menjalankan aplikasi tersebut setiap harinya pada input dan output barang. Untuk website Ezra Komputer akan langsung dikelola oleh owner. Selanjutnya, usulan roadmap strategi SCTI. Usulan ini berawal dari pengumpulan analisis yang telah dilakukan pada toko Ezra Komputer, dari hasil analisis yang telah dilakukan, dan ditemukan sebuah permasalahan bahwa toko Ezra Komputer memiliki kendala pada sistem pencatatan stok barang masuk dan keluar. Usulan ini dapat dilaksanakan jika telah mendapat persetujuan dari pihak toko Ezra Komputer, dan ketika sudah mendapat persetujuan dari owner, maka perancangan aplikasi pencatatan stok barang masuk dan keluar dapat dilakukan. Jadi usulan ini merupakan sebuah pengembangan dari aplikasi pencatatan stok barang masuk dan keluar yang sudah diterapkan berbagai toko lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah kita melakukan analisis laporan di toko Ezra Komputer, kita mendapat kesimpulan bahwa satu, pada era sekarang ini teknologi memiliki peranan yang sangatlah penting bagi sebuah organisasi. Dengan adanya strategi, sebuah organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan dapat dikatakan organisasi tersebut mampu bersaing dengan organisasi lain. Yang kedua, di sini kami mengambil sebuah studi kasus pada toko Ezra Komputer. Hampir semua proses di Ezra Komputer masih menggunakan sistem manual untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data. Maka dari itu, diperlukan sistem baru yang lebih modern dan mendukung kinerja dari Ezra Komputer lebih baik lagi ke depannya, juga menjawab tantangan yang lebih besar di era teknologi seperti ini, di mana pesaing mulai menggunakan sistem komputerisasi. Dengan adanya dukungan teknologi informasi pada Ezra Komputer,
Demikian presentasi dari laporan analisis di Ezra Komputer. Saya mewakili teman-teman semua. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, dan semoga dari laporan ini dapat memberikan manfaat ke depannya. Saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih.